Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bu Evi selaku Kepala UPT SD Negeri 311, Pak Rohim selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik, Bu Emil dan Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 311 yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam satu forum, dalam majelis yang luar biasa. Insya Allah nanti sangat bermanfaat bagi Pak Rohim dan juga bagi sekolah ini. Semua itu tidak lepas dari izin Allah, ya, makanya kita jangan lupa bersyukur. Pada hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Baik Bapak Ibu, saya di sini mohon izin dan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Pak Rohim diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang mendukung, ya, bisa mengadakan kegiatan ini. Perkenalkan, sampun kenal ya, saya Rino, pengajar praktek yang mendampingi Pak Rohim. Kemarin saya di SD Purbo mendampingi Bu Emil, hari ini jadwalnya di Pak Rohim. Saya akan menjadi pembawa acara di sini, memandu, kemudian nanti diskusinya di handle langsung oleh Pak Rohim. Saya berikan gambaran Bapak Ibu. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang mimpi atau cita-cita warga sekolah. Warga sekolah di sini ada kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru. Ini mimpi Bapak Ibu itu apa tentang sekolah ini? Pak Rohim ini sedang tahap belajar. Beliau ini belajar memandu diskusi, membahas visi tentang sekolah yang berpihak, program sekolah yang berpihak terhadap murid. Jadi beliau ini belajar, nanti tolong membantu, okay? Saya hanya mengamati. Susunan acaranya seperti ini, pengantar sekarang sudah saya sampaikan. Setelah pengantar nanti ada sambutan dari Ibu Evi selaku Kepala UPT SD 311. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti ibu-ibu ini diajak isi, ya, mengisi kalimat rumpang, mimpi dengan apa di sticky note itu, kemudian ditempelkan, dipresentasikan nanti yang akan menjadi gambaran suara Bapak Ibu, dipandu oleh Pak Rohim. Diselaraskan dengan apa? Dengan visi sekolah dan juga visinya CGP. Kami tidak bermaksud mengkritisi visi sekolah ini, salah apa atau gimana, hasilnya diganti, tidak. Ini masih ajang belajar, okay? Hasilnya nanti bisa dijadikan referensi jika Bapak Ibu ingin mengganti, bukan mengganti sebenarnya, mereview visi misi sekolah. Kenapa? Tuntutannya visi misi sekolah harus direview paling tidak tiap tahun. Kalau masih layak lanjut, kalau ingin perbaikan sedikit diperbaiki. Tapi bukan wadahnya digunakan untuk mereview tadi. Ini hanya belajarnya CGP seperti itu. Selanjutnya setelah kita mengisi kalimat rumpang, nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kan tadi kan sudah nulis mimpi-mimpinya.
perilakunya yang sudah mencerminkan mimpinya itu apa tadi? Sudah muncul nggak? Sudah dilaksanakan apa tidak? Setelah itu, kalau sudah teridentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, maka Bapak Ibu akan berdiskusi lagi tentang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir nanti menutup. Oke? Baik, selanjutnya saya mohon dengan hormat Ibu Evi untuk menyampaikan sambutan beliau terkait diskusi ini. Kepada Bu Evi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktek Calon Guru Penggerak Pak Reno Kristianto MPD. Ya, segera kebutuhan MPD saja. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Abdul Rahim selaku calon guru penggerak dan ibu-ibu semua guru UPT SD Negeri 311 yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Ini semua karena nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sepatutnya selalu bersyukur dan bersyukur dengan cara meningkatkan kewajiban-kewajiban kita tanpa mengesampingkan hak kita. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah saya mengucapkan terima kasih Pak Reno, selamat datang. Juga ibu-ibu khususnya saya ucapkan banyak terima kasih pula atas dukungan, atas support yang diberikan kepada teman kita Pak Abdul Rahim dalam rangka proses pembelajaran calon guru penggerak yang saat ini memasuki pendampingan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti implementasinya kepada sekolahan, khususnya kepada anak didik kita. Atas nama sekolah pula, Bu Evi sangat-sangat mendukung, khususnya kepada Pak Abdul Rahim yang sudah berjalan, dan umumnya kepada teman-teman, kepada ibu guru yang sudah sepatutnya, sudah waktunya, monggo segera mengikuti jejak Pak Abdul Rahim. Kalau sudah ada sebagai bisa dikatakan pimpinan atau panutan nanti sebagai contoh, maka insya Allah panjenengan-panjenengan yang akan mengikuti jejaknya bisa lebih mudah karena sudah ada tempat sharing atau tempat belajar. Kalau panjenengan mungkin punya pikiran bahwa kepala sekolah sendiri tidak guru penggerak, jangan punya pikiran itu, buang jauh-jauh. Cukup dan cukup Bu Evi yang merasakan itu. Insya Allah panjenengan semua punya kesempatan, punya kemampuan untuk itu, karena memang sekarang sudah eranya IT, bahwa calon guru penggerak ini tidak lepas dari itu. Dan saya tahu
bahwa panjenengan adalah mampu untuk itu. Mohon maaf khususnya bagi guru yang sudah PNS dan tentunya juga bagi guru yang ASN dan masih guru GTT, karena ini juga tidak hanya untuk guru PNS atau ASN saja, tapi semuanya termasuk guru swasta. Jadi monggo yang masih muda-muda, yang masih jauh sekali langkahnya, apapun yang terjadi, Bu Evi selaku atas nama sekolah harus memberikan support itu, khususnya kepada Bu Noen, Bu Yanti, Bu Ima. Jangan berpikir bahwa panjenengan akan mengikuti jejak Bu Evi, cukup Bu Evi saja. Untuk itu monggo, kalau mau Bu Evi sangat-sangat mendukung, karena ini tidak hanya untuk kepentingan panjenengan secara pribadi, tapi nanti endingnya untuk sekolah, khususnya untuk murid-murid dan murid. Apalagi ini sudah ada, mohon maaf, guru P3K baru, jadi sudah tidak ada alasan lagi bahwa saya tidak seperti itu karena saya belum. Sudah ada labelnya bahwa panjenengan sudah layak untuk itu. Bapak Ibu, selanjutnya karena ini memang waktunya juga sudah siang, biar nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Rohim mempunyai waktu dan materinya bisa tersampaikan dengan baik, dan nanti kesimpulannya tentunya untuk kita bahwa review dalam hal ini visi yang selama ini sepertinya, mohon maaf Pak Nino, bahwa selama saya sebelum ada SK mutasi, saya di sini juga sudah puluhan tahun, sepertinya masih enjoy dengan visi yang ada. Kami lebih itu karena memang mohon maaf, pembelajaran yang ada pada era saya, Pak Reno, waktu masih bisa dikatakan sebelum masa senior, dalam artian senior usia, itu belum ada era-era seperti ini, ada PMN dan lain-lainnya. Maka kami juga menikmati itu saja, dan insya Allah apa yang terimplementasikan kepada anak-anak, kami bangga, karena insya Allah anak-anak juga manakala sudah alumni dari sini, tidak sedikit yang membanggakan pihak sekolah atau lembaga. Itu saja Pak Reno yang bisa saya sampaikan atas nama sekolah. Sekali lagi Bu Evi atas nama sekolah, atas nama penanggung jawab kepala sekolah sangat mendukung kepada ibu-ibu untuk segera mengikuti jejak Pak Rohim. Semua itu untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bu Evi akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Evi, luar biasa. Pak Rohim beruntung sekali dukungan luar biasa dari kepala sekolah dan teman-teman. Jadi suasana yang kondusif ini semakin mendukung Pak Rohim lebih semangat lagi menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Ini masih pendampingan kedua, masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi sampai 6, terus nanti terakhir berkat 7. Tapi tidak seluruh pendampingan seperti ini Bapak Ibu. Nanti suatu saat saya akan masuk kelas bersama Pak Rohim, belajar coaching, praktek coaching nanti yang pertama seperti itu. Jadi Bapak Ibu, memang betul yang disampaikan Bu Evi, monggo semangat, ini sudah ada pionirnya. Nanti kalau ingin ikut semoga ada pembukaan gelombang berikutnya untuk Gresik ya, terakhir 11, ini yang sampai 20 ini direncanakan semoga Gresik ada, tapi sampai sekarang masih 3
angkatan 11 yang Kabupaten Gresik ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, Pak Rohim ini sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mengikuti pendidikan guru penggerak itu tujuannya murid, dan murid. Kembangkan yang terbaik untuk murid. Nanti masalah jadi kepala sekolah, jadi pengawas itu dianggap bonus, karena terus terang kuotanya itu di suatu daerah, kuota guru penggerak dengan kuota kepala sekolah dan pengawas itu dilebihkan guru penggeraknya sebanyak 1,5 kalinya. Jadi kalau kuota kepala sekolah pengawas 500, maka disediakan guru penggerak 1.500, seperti itu negeri swasta. Terus lebih lagi yang ASN, yang PNS. Di sini yang PNS kita mau Pak Rohim, Bu Yanti, nah ini ada nih. Yang PNS ini kalau itu guru penggerak nanti akan kena wajib militer kepala sekolah kayaknya. Berarti kalau itu guru penggerak. Terus bagaimana sekarang P3K akan diberikan kewenangan jadi kepala sekolah nanti setelah ini juga. Jadi PNS dan P3K akan kena wajib militer seperti itu. Tapi di PNS-nya dulu bukan dulu, oke? Seperti itu. Monggo semangat Bapak Ibu. Nah, yang senior ini kan lama-lama tahun depan Pak Rifai, Pak Sunadi kurang setahun terus, nah seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, mohon tujuan itu tidak ke bonus saja. Sekarang fokusnya untuk murid. Saya harap Pak Rohim nanti mampu menginspirasi teman-teman bagaimana menyajikan program kegiatan yang berpihak pada murid itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Pak Rohim ini proses belajar, memandu, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah. Tapi walaupun belajar, saya juga berharap ini nanti menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah. Ya, Bapak Ibu semuanya bertugas ini. Oke, saya kira cukup biar lebih semangat. Tepuk tangan untuk SDN 311 ya. Nah, kita sambut penampilan Pak Rohim akan memandu diskusi visi warga sekolah dalam menjalankan program yang berpihak pada murid. Nah, tepuk tangan untuk Pak Rohim. Ini sebenarnya baju sudah lama, tapi baru saya pakai. Katanya kamu sudah pakai kopiah seperti mau akad nikah. Kalau pakai kopiah seperti guru kemenang. Ibu-ibu semuanya kita santai saja ya, boleh sambil makan snack, boleh sambil minum, silakan. Monggo Mbak Rino, boleh di snacknya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haiti Masula selaku Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri 311 Gresik. Yang kami hormati Bapak Rino Kristianto selaku pengajar praktek pada kegiatan pendampingan individu 2 pada hari ini. Dan ibu-ibu semuanya, guru UPT Sekolah Dasar Negeri 311 Gresik yang berbahagia. Langsung saja pada kesempatan siang hari ini, marilah kita menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa
mengikuti atau melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, langsung saja tujuan kita berdiskusi pada siang hari ini, yaitu kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, cita-cita atau visi kita terhadap murid kita di masa depan atau di masa yang mendatang. Jadi kita nanti itu ingin murid kita seperti apa, suasana sekolah bagaimana, gurunya bagaimana, siswanya bagaimana, dan juga wali muridnya bagaimana. Tujuan kita yaitu yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu adalah 3 tujuan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah saya share ya di grup sekolah bahwa kita akan membahas 6 kalimat rumpang yang sudah saya share itu, dan juga sudah saya kasih gambaran contohnya seperti apa jawabannya atau kunci jawabannya juga sudah saya kasih. Sekarang kita akan membahas kalimat rumpang yang pertama. Bapak Ibu semuanya, semua sudah membawa pulpen ya. Kalau tidak membawa, saya pinjam spidol banyak ini, silakan. Nanti ada bonus spidol. Pakai spidol aja Pak. Boleh pakai bolpen, boleh pakai spidol, bebas. Ditulis di sticky note warna apapun juga bebas. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Ditulis di sticky note masing-masing. Jawabannya. Ya, kita memimpikan murid yang apa? Nanti kalau sudah, silakan ibu-ibu semuanya ditempel di nomor 1 ini ya. Dan saya siapkan untuk kertasnya berwarna putih, ditempel di yang nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang, contoh misalkan kita memimpikan murid yang mempunyai akhlak mulia, nah, misalkan contoh seperti itu, atau memimpikan murid yang berprestasi misalkan, itu juga bisa. Silahkan sesuai dengan hati nurani ibu-ibu semuanya, dan juga sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Atau kita memimpikan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan. Kalau sudah, langsung ditempel. Silakan langsung ke depan. Ditempel. Boleh silakan lewat sini juga bisa. Ditempel di nomor 1 sih, bagus. Nah, terima kasih dulu. Boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen, bebas. Nah, ditempel bebas, boleh di bawah, boleh di atas.
ya, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah mengisi mimpi kita terhadap murid kita yang sangat banyak sekali di sini. Ini nanti ada 6 ya, ada 6 kalimat rumpang yang akan kita diskusikan. Sekarang nomor 2. Ubi kayaknya sudah siap Ubi. Nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya, oh ya slide-nya lupa. Ini nomor 2. Kita percaya bahwa murid itu adalah, murid itu apa? Kita percaya, misalkan kita percaya kalau murid itu adalah anak-anak yang mempunyai potensi sesuai dengan kodratnya, atau kita percaya bahwa murid kita itu adalah murid yang berbakat atau murid yang bisa berprestasi atau dan lain sebagainya. Silahkan. Kita percaya bahwa murid adalah, itu adalah kalimat rumpang nomor 2 yang kita diskusikan. Silahkan Bu Fik, selalu nomor 1. Silahkan Bu Fik. Oh iya. Silakan bisa ditempel di nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, terima kasih kepada ibu yang sudah mengisi cita-cita kita terhadap murid kita. Kita percaya bahwa murid adalah ya, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah mengisi kalimat rumpang nomor 2. Saya lanjutkan biar tidak lama-lama. Kalimat rumpang nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan, itu adalah kalimat rumpang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Contoh misalkan di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, misalkan seperti itu. Atau boleh dijawab banyak. Mengutamakan apa? Kedisiplinan, mengutamakan misalkan berakhlak mulia terhadap semua warga sekolah, atau bagaimana? Atau mengutamakan contohnya kejujuran dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat rumpang yang nomor 3 yang akan kita diskusikan. Ya, boleh titip. Gantian, saya maju biar gak maju terus. Yang penting yang dititip mau. Kalau nggak mau ya. Di sekolah saya mengutamakan adalah kalimat rumpang yang nomor 3.
Di sekolah kita mengutamakan, sudah semuanya ya, sudah sampai saya gak fokus. Nomor 4, kalimat perumpang yang nomor 4 yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa misalkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mempunyai potensi yang berbeda-beda sehingga perlu kita bimbing untuk menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Contoh seperti itu. Atau misalkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan itu penting, misalkan seperti itu. Atau murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sekolah itu adalah hal yang penting. Contoh seperti itu. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan unek-unek masing-masing atau sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Budi semua di mana? Jauh senang Budi. Sinau Pak. Sinau bisa. Sinau. Apa lama? Sinau Pak. Kalimat rumpang yang nomor 4 itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa semangat sekali seperti mau bermain catur. Kolektif saya. Terima kasih Bu Fida. Bu seperti bermain catur dengan ada tangan kosong. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai pada kalimat rumpang yang nomor 4 yang sudah kita isi dan sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan memasuki kalimat rumpang yang nomor 5, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk misalkan contoh kita yakin untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, contoh seperti itu. Atau kita yakin untuk selalu memberikan inovasi-inovasi pembelajaran terhadap murid kita atau yang lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu semuanya isi di sticky note lalu ditempel seperti tadi. Setelah ini tinggal satu lagi kalimat rumpang yang akan kita bahas.
Kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah nomor 4. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah kalimat rumpang yang nomor 5. Yang nomor 6 atau terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini tuh paham bahwa, contoh misalkan kita paham bahwa murid kita itu adalah benih-benih yang harus dirawat dengan baik, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minat dan bakatnya, tahu dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Saya ulangi lagi kalimat rumpang yang nomor 6, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik dan titik-titik itu adalah kalimat rumpang yang terakhir. Setelah ini kita akan menyimpulkan satu persatu dari kalimat rumpang tersebut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagus sekali, semua jawabannya panjang aja. Saya lihat satu-satu. Bukan karena sekali jawabannya. Ada bingung itu. Berpikir kritis, berbudi kata baik. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari ke-6 kalimat rumpang tersebut. Nomor 1, yaitu kita mendidikan murid-murid yang saya bacakan mampu berpikir kritis, berbudi pekerti baik, dan berakhlakul karimah, mandiri,
jujur, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berkarakter santun, berakhlak mulia dan berprestasi. Mandiri, berakhlak karimah dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berakhlak karimah serta sadar dan semangat dalam belajar. Mandiri, berakhlak mulia, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis dan berkarakter. Peduli lingkungan, berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Bernalar kritis dan berkarakter dan berakhlakul karimah. Kalau dapat kita simpulkan bersama di dalam kalimat tumpang nomor 1 ini, rata-rata semuanya menginginkan murid yang berkarakter serta berakhlak mulia. Bagaimana? Dapat kita simpulkan bahwa untuk kalimat tumpang yang nomor 1 ini, rata-rata dari ibu-ibu semuanya menginginkan murid kita berkarakter dan sesuai berkarakter dan mempunyai akhlakul karimah. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Mungkin ada ibu yang mau membantu saya untuk membacakan. Saya bacakan. Oh ya. Terima kasih. Ya, bacakan saja. Membacakan tulisan teman-teman semua. Saya belajar membaca ya Bu. Di poin kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah 1. Setiap murid mempunyai potensi pada diri masing-masing. Kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang memiliki potensi dan bakat masing-masing. Terus kita percaya bahwa murid saya adalah murid yang memiliki karakter masing-masing atau berbeda tiap individunya. Dibaca semua ya Pak. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing dan memiliki bakat di baliknya. Ini jawaban saya agak nyeleneh. Kita percaya bahwa murid merupakan wasilah ibadah kita. Mereka penuh dengan macam karakter unik dan terdapat kelebihan masing-masing. Anak memiliki keunikan yang berbeda. Anak-anak yang berbakat yang perlu diarahkan, punya kemampuan masing-masing, makhluk Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dibimbing sesuai dengan karakter masing-masing. Anak-anak yang mempunyai karakter, bakat, dan sifat yang berbeda-beda. Kesimpulannya, jangan apa yang Terima kasih Bu Fida. Terima kasih. Tepuk tangan yang Jadi teman-teman semuanya, untuk kalimat tumpang yang nomor 2 dapat kita tarik kesimpulan tadi. Jadi nanti begini ya, seperti nomor 1 tadi. Kalau misalkan dari teman-teman semua kurang setuju dengan kesimpulan itu, boleh usul, silakan. Nanti kita setujui atau kita sepakati bersama kesimpulannya seperti apa. Sekarang yang nomor 2 adalah kita percaya bahwa murid itu, kalau saya mendengar tadi yang dibacakan Bu Fida, mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Kesimpulan dari saya kok seperti itu. Bisa ditulis sama Bu Emil. Yang nomor 2 adalah kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi dan bakat masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3.
yaitu di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter kedisiplinan. Ada yang menulis kedisiplinan. Selanjutnya pembentukan karakter. Pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, nilai religius serta penanaman karakter. Pendidikan berkarakter, kedisiplinan, kejujuran, sikap sosial, rukun terhadap lainnya. Pendidikan karakter, sopan santun dan berakhlak mulia. Kedisiplinan, kejujuran, sikap sosial. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang baik, jujur, disiplin dan sesuai ajaran agama. Pembentukan karakter dan menanamkan nilai kejujuran dan juga nilai kedisiplinan. Kalau dapat kita simpulkan dari kalimat rumpang yang nomor 3 ini adalah di sekolah kita itu mengutamakan, kalau dapat kita simpulkan adalah mengutamakan pendidikan karakter, kejujuran dan juga berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Bagaimana? Pendidikan karakter, saya lihat tadi itu ada banyak yang mengisi tentang kejujuran dan juga ingin murid kita mempunyai akhlak yang mulia atau berakhlakul karimah. Bapak Ibu semuanya, yang nomor 4 selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin ada ibu yang mau membantu saya lagi untuk membacakan. Silakan. Oh ya, Bu Nuem. Terima kasih Bu Nuem sudah bersedia untuk membacakan atau membantu saya. Ya, nomor 4. Oke, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai potensi dan karakter yang berbeda-beda sehingga membutuhkan lebih bimbingan dari bapak atau ibu guru. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mengembangkan bakat dalam diri masing-masing. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Murid di sekolah kita juga sadar betul bahwa potensi yang berbeda dan perlu bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga perlu kita bimbing dan diarahkan agar menjadi generasi yang barokah dan manfaat. Mereka juga memiliki potensi yang berbeda-beda dan perlu bimbingan untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Kemudian, murid di sekolah kita juga sadar betul bahwa setiap individu punya kelebihan masing-masing dan mereka mengembangkan hal tersebut. Anak-anak juga mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, jadi marilah kita bimbing menjadi anak yang tangguh dalam menyongsong masa depan. Murid di sekolah kita juga sadar betul bahwa semua hal yang dilakukan ada konsekuensinya. Mereka harus memiliki karakter religius. Selanjutnya, yaitu memiliki potensi perlu adanya pembimbingan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuem. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu semuanya, dari kalimat rumpang yang nomor 4,
sekolah kita sadar betul bahwa kalau dapat kita simpulkan itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang punya bakat juara lari, juara renang, juara pidato dan lain sebagainya, mempunyai potensi yang berbeda-beda dan perlu kita bimbing untuk menjadi anak yang tangguh dan berprestasi di masa depan. Mungkin seperti itu kesimpulan dari yang nomor 4, bagaimana murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda dan perlu dibimbing untuk menjadi pribadi yang berprestasi. Selanjutnya adalah nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu mengusahakan pendidikan karakter dan penanaman sikap disiplin jujur untuk anak didik kami, memberikan contoh yang bagus bagi murid Tutpuri Handayani, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid agar mereka nyaman dan berkembang sesuai zaman. Yakin untuk dapat memberikan wawasan dan inovasi pada murid guna mewujudkan merdeka belajar, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, memberikan pendidikan terbaik dan yakin mampu berkembang dan berbenah setiap tahunnya, membimbing murid dan memberi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yakin untuk dapat membimbing murid sesuai dengan karakter murid, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, memberikan pendidikan dan menuntun serta membimbing murid agar dapat mencapai tujuannya. Kalau dapat kita simpulkan dari kalimat rumpang yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk rata-rata tadi semuanya itu adalah membimbing murid dan memberi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kalau saya simpulkan seperti itu. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Setuju semuanya. Berarti intinya itu adalah kita membimbing atau memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, baik itu pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, kreatif, dan lainnya. Yang penting pembelajaran itu berpihak kepada murid kita. Bapak Ibu semuanya, tinggal yang terakhir yang nomor 6. Saya bacakan saja yang nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita adalah ibarat benih-benih yang perlu dirawat agar bisa menumbuhkan bakat dan minat siswa. Siswa diibaratkan seperti benih-benih yang wajib kita rawat bersama sebagai penerus bangsa. Sangat perlu untuk menanamkan sikap yang sesuai dengan norma di masyarakat. Murid adalah benih-benih yang harus dijaga dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid adalah penerus bangsa yang harus dibimbing sesuai dengan potensi dan bakatnya. Semua yang kita usahakan tidak luput dari hambatan olehnya. Kita patut terus berusaha. Siswa seperti kertas putih dan memiliki potensi sehingga guru sangat berperan. Kita paham setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Tugas kita adalah mengoptimalkan hal tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Murid merupakan aset bangsa yang harus dirawat dengan baik agar memiliki karakter
bakat dan juga minatnya. Kalau dapat kita tarik kesimpulan dari kalimat perumpam yang terakhir yaitu nomor 6 adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah ibarat benih-benih yang perlu dirawat dan dijaga sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana ibu-ibu semuanya? Setuju. Mungkin ada kesimpulan lain? Tidak ada. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu guru semuanya yang sudah mengisi 6 kalimat perumpam yang kita bahas tadi. Untuk berikutnya adalah kita akan melihat visi di sekolah kita. Namun, sebelum itu silakan Bu Ayu untuk membagikan visi sekolah dan visi pribadi saya sebagai CGP atau visi dari guru penggerak. Jadi sebelum kita akan melihat visi sekolah kita, terlebih dahulu saya tampilkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan berteknologi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi dari saya sebagai guru penggerak. Selanjutnya kita akan melihat visi sekolah kita. Visi sekolah UPT Sekolah Dasar Negeri 311 Gresik, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Itu adalah visi sekolah kita. Silakan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu amati apa yang terbaik dari kedua visi tersebut. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan mendiskusikan. Yang pertama adalah apakah visi sekolah kita tadi itu selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Nah, apakah visi sekolah kita tadi itu sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Saya ulangi lagi, visi sekolah kita adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Itu sudah selaras atau belum dengan cita-cita kita terhadap murid kita? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pendapat bagaimana, sudah selaras atau belum? Belum, karena kita memimpikan murid kita yang berkarakter sama seperti itu, atau bagaimana? Ini hanya sebagai diskusi saja, sudah selaras atau belum? Kalau misalkan sudah selaras, ya baik, dan kita bisa lanjutkan ke diskusi berikutnya. Bapak Ibu semuanya, tadi itu kita yang nomor 1 itu tadi yaitu berkarakter dan berakhlakul karimah yang kita ingat tadi ya, yang nomor 1. Nah itu impian guru-guru sesuai dengan kalimat tentang yang nomor 1 itu adalah berakhlakul
berakhlakul karimah atau berakhlak mulia dan berkarakter. Itu ya, berakhlak mulia dan berkarakter. Sedangkan visi sekolah kita adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter. Ini juga sudah sesuai, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Saya silakan kepada ibu-ibu semuanya, mungkin ada pendapat lain. Bagaimana? Hanya pendapat saja, silakan. Pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter. Sudah sesuai nggak ya? Kita lanjutkan diskusi berikutnya. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja yang ingin ditambahkan dari visi sekolah kita? Saya silakan kepada ibu semuanya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ini tidak serta-merta langsung mengubah visi, ini hanya sebagai pembelajaran untuk kita saja. Mungkin ada yang ditambahkan, gimana kata-kata yang ini itu sudah sesuai belum itu maksudnya? Generasi mudanya ini loh. Generasi Seperti misinya calon penggerak generasi emas. Oh ya, terima kasih Bu Evi. Misalkan terwujudnya generasi emas gitu ya. Generasi emas sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Pembelajar itu siswanya yang belajar gitu belajar. Artinya belajarnya itu belajar sebagai pembelajar pelaksana dari belajar pelaksana. Ini seperti SMP SMA ada pembelajar. Boleh berpendapat bahwa misi kita ini kan sepertinya untuk yang pertama akhlakul karimahnya itu belum ada. Di pembelajarnya Rahim beriman dan bertakwa. Kalau dari kita tadi dari kata-kata ya kalimat iya berakhlakul karimah. Jadi ini mungkin bisa ditambahi untuk visi kita. Kalau memakai beriman dan bertakwa atau berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Terwujudnya generasi emas yang berakhlakul karimah, begitu ya? Yang gimana Fida? Terwujudnya generasi emas sebagai Kayaknya yang berakhlakul karimah dicampur di bawah sama di bawah Prestasi dan sepanjang hayat yang berakhlakul karimah, berkarakter, inovatif, berprestasi dan berakhlakul karimah. Itu ada yang terakhir. Iya, kata sifat gabungan sifat semua. Kalau berkarakternya itu nggak usah sesuai apa secara normal. terwujudnya generasi emas sebagai pembelajar sepanjang hayat itu ya, yang berkarakter, inovatif, berprestasi dan sebentar dan kita break sebentar ya.
Ibu semuanya, kita lanjutkan lagi yaitu visi sekolah kita tadi. Saya bacakan dulu. Terwujudnya generasi emas sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, berprestasi dan berakhlakul karimah. Bagaimana, ada yang perlu ditambahkan lagi? Silakan Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin sudah pas atau sudah tepat dari visi tersebut? Monggo, mulai. Mungkin biar nggak terlalu panjang bisa berkarakter Islami gitu, atau yang berakhlakul karimah juga di depannya yang berkarakter itu. Maksudnya lebih ke ulama bukan belakang. Visi yang mungkin paling kita tekankan dulu. Oh ya, terwujudnya generasi emas. Sebagai pembelajar boleh Pak, kalau dengan diskusi sebagai pembelajar sepanjang hayat itu kan sepertinya otomatis gitu ya anak-anak itu. Mungkin kalau dalam penghafalan anak-anak juga agak sulit karena memang banyak sekali anak-anak itu yang belum hafal atau belum tahu. Yang lebih bahasanya itu kalau dimungkinkan pokok-pokok gitu loh. Kalau pembelajar sepanjang hayat maka kan bahasanya seperti bahasa apa ya? Seperti seakan-akan lebih kebiasaan mungkin dalam visi ini kan yang utama dan pertama itu kan anak ya ke sana dan lebih ke penciptanya dulu gitu. Mungkin yang disampaikan Pak Rohim dalam visinya untuk penggerak itu kok lebih pas beriman dan bertakwa. Apakah kalau akhlakul karimah itu sepertinya ya sudah mencakup gitu. Tapi kalau beriman dan bertakwa itu kan identik dengan penciptanya gitu loh. Sudah ke masalah mungkin ini bisa dipakai Pak Rohim yang pertama ini, terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa. Itu kalau kita kan harapannya anak itu yang pertama itu kan dengan sang penciptanya. Terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa. Coba sampai situ dulu, sudah setuju ya? Terus kita lanjutkan bagaimana? Ini lanjutannya monggo. Gimana? Sebagai pembelajar sepanjang hayat Dihapus. Gimana Bapak Ibu semua setuju? Terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa. Dihapus. Berkarakter. Ini dikasih yang atau tidak? Yang beriman dan bertakwa, yang berkarakter. Dibuang yang kedua ini. Oke. Yang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif, berprestasi dan berakhlakul karimah. Sosok kepanjangan. Monggo kita, bagaimana kita monggo. Bagaimana? saya inovatif dan berprestasi itu karakter sesuai apa gitu, jadinya sudah di dalamnya sudah ada inovatif, inovatif sikap gitu kan. Karakter itu sifat apa itu hasil daripada belajarnya gitu kan. Punya sifat gitu loh. Ada mandiri, dimasukkan juga disiplin. Kebanyakan sifat beriman dan bertakwa, berkarakter, bergaul
Atau mungkin ada yang dihapus, monggo bebas. Kalau terakhirnya berprestasi kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu gimana? Kita ini yang kita tadi itu mempunyai bakat maupun masing-masing, berkarakter, kejujuran, berakhlak mulia, potensi yang berbeda-beda dan dididik untuk menjadi anak yang berprestasi. Ada kata-kata berprestasi, berpihak pada murid, dirawat sesuai kebutuhannya. Sekarang visi kita, kalau misalkan kita jadikan menjadi kalimat visi seperti ini, mungkin ada tambahan lagi. Cukup? Cukup ya? Dalam artian gini Bu, apakah mungkin mohon dengan hormat Pak Reno mungkin dari bahasa itu dari kalimat umat itu mungkin ada yang sudah senada Pak, searti gitu loh. Ya kan beriman bertakwa kan juga akhlakul karimah. Itu kayak sama itu. Beriman dan bertakwa. Nanti monggo ini Bu. Beriman bertakwa. Sebenarnya berkarakter pun itu juga lebih gitu kan. Kalau inovatif dan berprestasi itu titik di situ. Masih beriman dan bertakwa itu sudah beriman dan bertakwa. Sudah masuk ke beriman yang takwa ya. Yang beriman dan bertakwa mesti berakhlak karimah. Berkarakter, inovatif Dan berprestasi. dan berprestasi. Gimana? Saya ulang lagi, sesuai dengan hasil diskusi kita tentang visi sekolah kita, yaitu adalah terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Setuju nggih? Kalau sudah, saya lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, untuk berikutnya kita akan berdiskusi, yaitu tentang merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Ya, visi yang sudah kita rumuskan tadi, sikap murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua itu harus bagaimana? Saya kasih contoh. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Orang tua yang mendampingi anak belajar. Murid yang disiplin, sopan terhadap guru, dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pendapat guru harus bagaimana? Saya tambah. Monggo silakan, mungkin ada pendapat guru harus
Guru harus bagaimana? Guru, contoh tadi saya, guru masuk tepat waktu. Betul. Ibu Evi sudah setuju, berarti setuju guru masuk tepat waktu. Selanjutnya, apalagi selain masuk tepat waktu, sesuai dengan visi kita. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Sudah? Menyenangkan. Masuk tepat waktu menyenangkan. Apalagi? Sudah? Menguasai. Menguasai teknologi. Kenapa ada kepala sekolah yang menguasai teknologi? Ini sebagai guru. Kepala sekolah harus apa dulu Pak? Nanti kalau kepala sekolah jangan dibaca ini guru, ini untuk guru. Kalau sudah, selanjutnya orang tua. Nah, kita menginginkan orang tua murid itu seperti apa? Contohnya orang tua yang mendampingi murid belajar di rumah. Seperti itu. Atau bagaimana? Iya Pak ya. Mendukung. Ya, orang tua mendukung murid gitu ya. Kegiatan anak-anak. Mendukung kegiatan anak. Mendukung kegiatan murid, kegiatan anak. Orang tua. Orang tua kerjasama, bisa bekerja sama dengan guru ini, dengan pihak sekolah. Orang tua bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Apalagi mungkin ada Tidak boleh membuli guru. Jangan cerewet-cerewet. tidak boleh membuli guru. Orang tua tidak boleh cerewet. Ada tambah lagi? Sudah tidak ada. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah murid kita. Kita memimpikan murid. Tadi itu perilaku ya, perilaku guru kan sudah, perilaku orang tua sudah. Selanjutnya perilaku murid. Murid yang bagaimana? Contohnya murid yang disiplin dan sopan santun terhadap guru. Hormat terhadap guru. Murid yang hormat terhadap guru. Ada lagi murid yang Pak yang semangat belajar. semangat belajar. Bagus sekali, murid yang semangat belajar. Murid yang apa lagi? Kompetitif. Ya, tulis saja. Murid yang kompetitif. Soalnya saya mau bahas contoh setelah itu. Ada lagi
berprestasi. Murid yang berprestasi. Nah, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu hasil diskusi kita terhadap perilaku siswa, perilaku orang tua, dan perilaku guru. Yang pertama yaitu guru masuk tepat waktu. Guru harus menjadi guru yang menyenangkan. Selanjutnya adalah orang tua. Orang tua yang mendukung kegiatan murid. Orang tua yang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Orang tua tidak boleh membuli guru. Orang tua tidak boleh cerewet. Murid yang hormat terhadap guru. Murid yang semangat belajar. Murid yang kompetitif dan murid yang berprestasi. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan. Inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Untuk mencapai visi sekolah tersebut yaitu terwujudnya generasi emas yang beriman dan bertakwa, berkarakter inovatif dan berprestasi. Maka kita mempunyai inisiatif apa? Misalkan agar anak itu beriman dan bertakwa, kita punya inisiatif apa? Kegiatannya Pak. Ya, kegiatannya atau apa? Oke. Melaksanakan jamaah sholat duha dan sholat zuhur. Betul. Terus salam di depan gerbang itu. Bagus. Salam 3S. Salam 5S atau 5S. Oh ya. Terus apa lagi? Kebiasaan Kebiasaannya sama atau ya Doa sebelum masuk. doa ya gitu. Ya, pembiasaan doa bersama sebelum masuk kelas. Ya. Doa bersama sebelum masuk kelas. Apalagi tadi Bu juz amma gimana? Iya, Membaca juz amma iya, kebiasaan sebelum pembelajaran. Membaca juz amma sebelum pembelajaran. Mungkin ada lagi? Ya, itu yang pertama mungkin sudah. Berkarakter. Mana? Berkarakter ini soalnya banyak sekali. banyak sekali. Memberi Oh ya, membuang Iya. sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Mungkin ada lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga apa? Kebersihan sekolah. Disiplin selama pelaksanaan pembelajaran. Sepertinya usaha. Kalau disiplin itu kan
yang dapat kita lakukan, usaha yang dapat kita laksanakan untuk mencapai visi tersebut. Kalau disiplin tadi itu harapan gitu berarti. Mungkin ada lagi mana usaha kita? Anak-anak itu ada gurunya lewat lupa Usaha apa yang kita lakukan? Usaha yang kita lakukan. Kegiatan apa misalkan acara anak-anak sopan santun, kita mengusahakan apa? Sopan santun. Berjalan apa kan lain juga berjalan untuk berjalan hormat dengan cara Hormat. Ya, ya. 5S itu masuk dalam upaya kita agar anak tersebut mempunyai sopan santun. Membentuk kegiatan berkelompok gitu. Jadi orang punya kerjasama sosial, tanggung jawab. Apa sih melaksanakan kegiatan yang biasanya berkelompok? Piket bersama. Tiket kelas, menjalankan tiket kelas juga. Kegiatan ya, tiket kelas. Jumat bersih. Ya. Terus Jumat apa? Kayo. Jumat apa? Jumat bersih. Bagus. Ada lagi? Inovatif. Inovatif dan berprestasi. Mungkin kalau mentok nggak ada, kita lanjutkan saja. Oh ya, selanjutnya Bapak Ibu semua, kedua adalah biar cepat karena ini masih 4. Kurang 4 setelah itu selesai. Nomor 2, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Kolaborasi kita sama orang tua murid sama kepala sekolah untuk mewujudkan visi itu bagaimana? Bagus, rapat bersama membentuk paguyuban wali murid. Oke. Mungkin ada lagi? Ya, kalau bisa. Oh ya, melaksanakan tur itu juga sebuah kolaborasi guru dan orang tua wali murid. Bazar juga, bazar. Oh ya, membuat kegiatan lomba wali murid. Ya, PHBN, PHBI yang lomba wali muridnya futsal berdaster. Mungkin tahun depan apa lagi? Tahun kemarin masak, tahun sebelumnya masak, tahun kemana? Lesung, gerak jalan. Yang kemarin futsal. Ya. Voli antar wali murid kegiatannya itu satu kolaborasinya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu?
nomor 2. Sekarang nomor 3. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kayaknya itu sama dengan nomor 2 tadi. Iya. Atau mungkin ada lagi selain yang sudah disampaikan tadi? Nanti kegiatan rapat, membentuk paguyuban, sudah, lomba antara wali murid sudah sama. Yang terakhir Pak, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah ini langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan tersebut itu bagaimana dan kapan waktunya. Mungkin ada pendapat langkah konkretnya segera kita lakukan seperti itu, atau di awal tahun pelajaran 2024-2025. Di awal tahun pelajaran 2024 dan 2025. Mungkin ada lagi langkah konkretnya. Iya. Langkah konkret untuk melaksanakan kegiatan tadi. Kegiatannya jamaah sholat duha dan zuhur sudah. Budaya 5S sudah. Pembiasaan doa bersama sebelum masuk kelas Setiap hari. setiap hari. Pembiasaan membaca juz amma sebelum pembelajaran Setiap hari. setiap hari. Pembiasaan membuang sampah pada tempatnya setiap saat. Disiplin selama pelaksanaan pembelajaran setiap saat. Pembiasaan tiket kelas kerja bakti dan Jumat bersih setiap hari. Sekarang kolaborasi guru dan orang tua. Rapat setiap mau rapat. Setiap dibutuhkan. Setiap dibutuhkan. Kondisional. Membentuk paguyuban wali murid Setiap Awal. setiap awal tahun. Oke. Tur Akhir setiap akhir tahun. setiap bulan nggak apa-apa. Kayaknya ada yang kurang betul. Tiga tahun sekali betul. Bazar akhir tahun. Lomba Agustusan setahun sekali. Lomba PHBI dan PHBN setahun sekali juga. Sudah. Kegiatan sudah Bapak Ibu semuanya. Kayaknya diskusi kita mulai dari tadi sampai sekarang sudah 1 jam lebih. Sudah kita laksanakan mulai dari kita merancang prakarsa perubahan, kita merancang atau mendiskusikan kalimat perubahan dari 6 kalimat tersebut. Lalu kita merancang visi sekolah kita atau membuat gambaran untuk visi sekolah kita ke depan dan gambaran kita atau cita-cita kita terhadap murid. Setelah itu langkah konkret guru, kita mengingat guru yang bagaimana, murid bagaimana, dan orang tua yang bagaimana, dan juga pelaksanaan atau merealisasikan prakarsa perubahan ini dan waktunya sudah kita bahas semuanya. Untuk terakhir mungkin ada tambahan lagi dari Bapak
semuanya kami persilahkan. Ada usulan bagaimana? Tidak ada? Dapat kita akhiri. Kalau begitu kami akhiri dari saya. Apabila ada kesalahan dan ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Rino, silakan. Ya, tepuk tangan untuk PTSDN 13. Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya pasif di tengah itu, memang bukan hak saya ikut ini, karena ini diskusi dengan untuk sekolah jenengan dan harus kondisional dengan sekolah ini, saya tidak tahu. Nah, tapi kalau sedikit-sedikit bisa. Luar biasa Pak Rohim. Ya Pak Rohim. Cek ya. Ya, ini kalau mungkin tidak sampai 10 menit Bapak Ibu, hanya penguatan ya. Intinya ini, dalam pembelajaran ini dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, voice. Ada yang guru bahasa Inggris ini? Voice artinya suara. Yang kedua, choice, pilihan. Yang ketiga, ownership. Yang pertama, Bapak Ibu sudah didengarkan suaranya oleh, ini kan tadi masih belajar ya, tapi anggap aja diskusinya sangat luar biasa. Suara Bapak Ibu tentang mimpi di sekolah ini sudah didengarkan, difasilitasi, disaksikan Ibu Kepala Sekolah ya. Ternyata visinya selaras dengan visi sekolah dan mimpinya hampir sama, ingin menjadikan sekolah ini yang lebih baik. Betul loh, betul ya? Setelah itu Bapak Ibu dikasih kesempatan choice, memilih mana ini yang diambil. Dari voice suara tadi, impian tadi, yang mana yang diambil dulu. Nah, karena Bapak Ibu yang punya suara, yang punya pilihan, maka yang terakhir akan punya ownership, merasa memiliki. Jadi visi, seandainya ya ini tadi jadi referensi, terus besok akan dilakukan review betulan, bahkan diganti, diperbaiki, revisi untuk visi misi sekolah. Saya kasih catatan tadi ini tadi hanya belajarnya di GB. Kalau mau dipakai untuk referensi monggo, dan dipakai nggak apa-apa. Nanti tolong notulennya dilaporkan ke kepala sekolah selain diupload di LMS seperti itu. Nah, ini pelajarannya apa? Apapun itu, ini bukan sekolahnya Bu Evi. Bu Evi nggak mungkin kan, Bu Evi visi kita ini seperti ini, lainnya ya Bu. Kalau itu tidak akan punya rasa memiliki, Bapak Ibu nggak akan ikut semangat untuk berjuang, ya. Tapi kalau ini suara jenengan yang milih, yang diskusi ramai, bener ini baru sepakati, cedek tanda tangani, memulai kepala sekolahnya, komite setuju pada perubahan, maka jenengan merasa memiliki visi itu. Nah, untuk mewujudkan visi itu perlu kerjasama dan gotong royong. Mosok wae dhewe kok ya digarap-garap dhewe bersama-sama. Apapun yang baik dari sekolah ini akan kembali ke Bapak Ibu semua. Setuju nggih? Seperti itu. Jadi itu, ini tadi kita sudah menyaksikan belajarnya CGB, fasilitasi, diskusi, perubahan ya. Inisiasi perubahan termasuk diskusi bagaimana memfasilitasi cita-cita Bapak Ibu semua, yang semuanya akan diselaraskan dengan visi dan misi sekolah. Ke depan kalau ada niatan saat mereview visi sekolah, monggo kalau mau dijadikan
bahan refleksi, bahan referensi. Jadi itu di guru penggerak itu wajib setiap guru merefleksi diri pembelajaran. Kalau pas gini juga ini merupakan refleksi. Sudah betul enggak? Kita sudah melaksanakan enggak visi itu? Perilaku kita cocok apa tidak dengan visi kita? Itu yang perlu kita angan-angankan, muhasabahkan. Seperti itu. Saya mengucapkan selamat kepada guru-guru SD 311, semuanya proaktif, ya, luar biasa Bapak Ibu ini. Kayaknya pernah nggak dengan diajak ngomong-ngomong seperti ini, mau bahas visi? Nggak pernah ya, seumur hidup dan se-Indonesia saya nggak bisa sama, nggak ada di sini. Oh, visi apa? Bicara kurikulum, ya. Visinya apa? Sudah ada kayaknya. Sebagai hati, padahal ada perubahan, ada perkembangan zaman, ada kodrat zaman, ada kodrat alam yang harus disesuaikan. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Mohon maaf jika saya dalam memandu kegiatan ini menjadi moderator ya. Ada perilaku kata-kata saya yang kurang benar. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa atas kesempatannya. Fasilitas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, Pak Rocky juga sudah tampil sangat luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPT SD Negeri 311 Gresik